Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Andre Lestari Stories. Sebelum videonya kita lanjut, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, serta share video ini sebanyak-banyaknya. Cerbung berbagi suami. Bab 35, Nadia menghilang. Berulang kali aku menghubungi Nadia. Panggilan berdering, tapi dia tidak memberi respon apa-apa. Kemana wanita itu? Setelah subuh tadi, aku ke kamarnya. Rasa khawatir yang mengantarkanku ke sana. Entah bagaimana kondisi Nadia. Sejak melihat wajahnya yang pucat, aku tak bisa lagi berpikir tenang. Tidak aku perlihatkan itu di depan Tiara. Aku tahu jika wanita yang dulu sangat kucintai itu tidak menyukai Nadia. Seperti biasa, aku pasti mengetuk pintu sebelum memasuki kamarnya. Tak ada sahutan. Aku mengetuk berkali-kali, hasilnya sama saja. Rasa panik merongrong jiwa. Apa sesuatu terjadi pada wanitaku itu? Handle pintu kuputar pelan. Sedikit aku mengintip ke dalam kamar. Nadia? Sepi. Aku memutuskan untuk masuk. Pikiranku tak tenang sedikit pun. Setelah pertengkaran kami, saat ia hendak berangkat kerja, aku benar-benar kalut. Saat itu, aku tidak bisa mengontrol emosi yang mengukung jiwa. Rasa kesal mencuat begitu saja. Saat melihat seorang lelaki berjalan di samping Nadia beberapa hari yang lalu. Ternyata dia adalah Azam, lelaki yang pernah mengisi hati Nadia. Aku cemburu, merasa tak dihargai, aku bersikap acuh padanya. Apakah seperti ini juga perasaan Nadia saat aku memperkenalkannya pada Tiara dulu? Saat melihat Nadia pagi-pagi telah rapi dan semangat berangkat kerja, rasa kesal di dalam dada semakin menggunung. Kutumpahkan ke dalam bentuk umpatan kasar. Aku tahu jika Nadia kaget dan sedih. Namun, masa bodoh. Bukannya berhenti, wanita itu malah berlalu meninggalkanku. Apakah masih ada cinta untuk mantannya itu? Sebesar apa? Lalu, apakah ada aku di sudut hatinya? Lucu memang. Setelah sering menyakiti, aku malah berharap untuk dicintai. Tentu sulit bagi Nadia. Namun, kenangan di Bali walaupun hanya beberapa hari, tapi begitu membekas, aku jatuh cinta padanya. Nadia, kulihat kamar yang berantakan. Pintu lemari terbuka, kondisinya pun acak-acakan. Setengah berlari, aku menuju ke arah kamar mandi. Kosong. Nadia tidak ada. Aku panik. Kembali ke kamar untuk mengambil ponsel. Aku ingin menghubungi Nadia. Dari mana, Di? Tanya Tiara. Kamar Nadia, dia pergi. Kemana? Entah. Wah, sepertinya dia sudah sadar diri kalau dia itu memang gak layak untuk dampingin kamu, sayang. Bisa diam sebentar. Aku sedang mencoba menghubunginya. Ujarku kesal. Loh, untuk apa dihubungi? Biarkan saja dia pergi. Kan jadi lebih mudah untuk berpisah dengannya, sayang. Dan akan memudahkan kita untuk menjelaskan ke orang tua kamu. Tiara memang sudah melewati batas. Sebenarnya, karena sifatnya ini juga yang membuka mataku jika Tiara dan Nadia jauh berbeda. Lebih 2 tahun aku dekat dengan Tiara. Ternyata sifat aslinya baru diperlihatkan sekarang. Seharusnya Nadialah yang berusaha untuk menyingkirkan Tiara. Namun, tidak pernah wanita itu melakukannya. Aku sering memperhatikan dan membaca dua wanita yang sedang berada di sampingku di saat yang berbeda. Bagaimanapun, dia masih istriku, Tiara. Wajar jika aku mencari tahu keberadaannya. Bikin repot. Kutinggalkan wanita itu di kamar.
Wajah pucat Nadia melintas di pikiran. Kemana dia pergi? Apa mungkin dia mendengar pembicaraanku dan Tiara tadi malam? Apa karena itu? Aku meninju dinding, melampiaskan perasaan bersalah yang tak terucapkan. Buku-buku jemariku lecet dan memerah. Perih. Namun, perih di dadaku lebih terasa. Bagaimana jika dia ke rumah Umi dan menceritakan semuanya? Nadia, maafkan aku. Aku kembali menghubungi Nadia. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Kemana dia? Bagaimana jika sesuatu terjadi? Aku bergegas mengambil kunci mobil. Perusahaan tempat Nadia bekerja, dia pasti di sana. Tak kuhiraukan Tiara yang memanggil. Aku segera meninggalkan rumah. Mobil melaju kencang, menyusuri jalan yang ramai padat. Nadia pasti sedang bekerja. Biasanya, dia sudah berangkat sejak 1 jam lalu. Setiba di perusahaan New Icon, aku mencari informasi pada seorang resepsionis tentang Nadia. Di ruangan mana ia ditempatkan? Setelah mengantongi beberapa informasi, aku menaiki lift menuju lantai 23. Permisi, apakah Nadia ada di ruangan ini? Tanyaku begitu tiba di sebuah pintu ruangan bertuliskan divisi majalah. Beberapa karyawan yang sedang berkutat dengan pekerjaannya melihat ke arahku. Nadia belum datang, ujar seorang lelaki. Aku berjalan mendekat ke arah lelaki tersebut, sementara karyawan yang lain masih melihatku. Bisa saya minta tolong? Hubungi Nadia sebentar. Aku berkata pelan. Tak mau pembicaraan kami berdua menjadi konsumsi seisi ruangan. Kulihat lelaki itu melakukan sebuah panggilan. Ponsel miliknya ia pindahkan ke telinga. Tidak aktif. Sama saja. Sekilas aku melirik ke arah ruangan Azam. Ternyata begini ruangan tempat Nadia bekerja. Azam bisa dengan jelas memandangi Nadia dari dalam sana. Emosiku kembali menyeruak ketika mengetahui yang mana meja kerja milik Nadia. Ternyata sebuah kursi menghadap lurus ke arah ruangan tempat Azam berada. Tanpa meleset sedikit pun, mantannya itu bisa dengan leluasa menatap Nadia. Begitupun sebaliknya. Dengan penuh emosi, aku segera beranjak ke arah ruangan Azam. Lelaki itu tidak melihat kedatanganku. Ia sedang sibuk dengan lembaran kertas di atas meja kerjanya. Tanpa mengetuk pintu, aku menerobos masuk ke dalam. Azam kaget dan berdiri dari duduknya. Mana Nadia? Lelaki itu meraih remote kecil di atas meja dan mengarahkan ke depan. Tiba-tiba ruangan tersebut tertutupi oleh gorden berukuran lebar. Aku tidak bisa lagi melihat ke arah luar. Maksudmu apa? Tanya lelaki itu pelan. Sebuah senyuman bertengger di bibirnya. Nadia tidak ada di rumah, juga tidak masuk kerja. Di mana kamu sembunyikan dia? Tanyaku menggebu-gebu. Loh, dia kan istrimu. Tinggal bersamamu. Kalian tidur bersama. Tapi kamu bisa kehilangan dia. Memangnya tadi malam kamu kemana? Sampai tidak sadar kalau Nadia hilang. Kamu pasti menyembunyikannya, mencuci otaknya, merayunya macam-macam. Aku tak bisa lagi mengontrol diri. Aneh. Kamu jangan lempar batu sembunyi tangan. Kamu bukan suami yang baik untuk dia. Asal kamu tahu, Nadia tidak pantas menjadikanmu sebagai imamnya. Aku maju dan menarik kerah ke meja lelaki menyebalkan tersebut. Aku datang ke sini untuk menanyakan Nadia, bukan untuk mendengar segala bentuk ceramah yang ia lontarkan. Kamu tidak berhak mengurusi rumah tanggaku. Bilang saja kamu cemburu, karena tidak bisa mendapatkan Nadia dulu, Azam menyingkirkan cengkraman tanganku dari kerah bajunya.
Sambil membenarkan letak kemejanya kembali, lelaki itu berujar, "Aku tidak pernah cemburu jika lelaki yang menikahi Nadia ternyata seperti ini. Kamu jauh di bawah standar, Hadi. Kasihan sekali." Tanpa Nadia memberitahu pun, aku sudah tahu bagaimana perjalanan rumah tangga kalian. Sebuah rumah tangga sakit karena dipimpin oleh lelaki sakit. Aku meninju rahang lelaki itu dengan keras. Aku rasa itu cukup sebagai perkenalan atas mulutmu yang sok tahu itu. Seruku tegas. Wah, 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 wah. Nyalimu besar juga ternyata. Namun, kenapa kamu tidak bisa berkutik di depan istri keduamu itu? Aku ingatkan padamu ya. Cari Nadia sampai dapat. Setelah itu, jadilah suami yang baik. Jika tidak, aku akan membawa Nadia pergi. Karena hanya aku yang bisa membahagiakannya.